Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Luxiana SPD dari SDN Ngujung 2, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang inovasi peningkatan hasil belajar peserta didik melalui integrasi pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Kita ketahui bersama bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Segala kodrat yang ada pada anak adalah bagaimana kita mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, agar potensi yang ada pada murid dapat dikembangkan dan dimaksimalkan secara seimbang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Selain itu, keberagaman karakteristik murid dapat mewujudkan hasil belajar yang sesuai dengan potensi minat bakat murid. Adanya hasil belajar yang rendah pada mata pelajaran tertentu menjadikan kita sebagai guru untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif, inovatif, agar hasil belajar murid dapat meningkat. Meningkatkan hasil belajar murid dapat kita laksanakan dengan cara mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan juga keterampilan sosial emosional agar murid merasa aman, nyaman. Setelah itu, mereka dapat meningkatkan kompetensinya secara akademik dan juga kesejahteraan psikologisnya menjadi bahagia. Untuk menciptakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, sebagai guru, kita menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Adapun beberapa tantangan dalam peningkatan hasil belajar peserta didik. Yang pertama, kita sebagai guru susah mendapatkan ide di awal untuk membuat rancangan pembelajaran. Yang kedua, adanya keterbatasan waktu, sehingga guru kurang memberikan perhatian penuh kepada setiap peserta didik. Dan yang terakhir, ada beberapa peserta didik yang cenderung menguasai tugas dalam kelompok. Beberapa aksi yang sudah kita lakukan, yaitu mencari referensi sesuai dengan materi dan siswa, kemudian menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, sebisa mungkin kita berkeliling mengecek setiap murid dan juga mengingatkan kesepakatan kelas, yaitu untuk menghargai pendapat teman yang lain. Dirilekskan tubuhnya, boleh kakinya diselonjorkan, kursinya agak dimundurkan, silakan. Ya, yang serileks mungkin ya, serileks mungkin. Oke. Nah, silakan letakkan tangan kalian di atas paha, di atas paha masing-masing. Ya. Badan rileks sudah. Kemudian lemaskan bahu-bahu kalian. Oke. Mulai sedikit pejamkan mata. Silakan dipejamkan mata. Hembuskan napas pelan-pelan. Tarik napas dalam-dalam. 1, 2, 3. Keluarkan pelan-pelan. 1, 2, 3. Ada kesepakatan kelas kita yang dahulu awal kita sudah buat. Masih ingat? Ayo, apa ini? Kita lihat di sini.
hidup, ya. Kemudian untuk yang auditori bisa mendengarkan temannya berbicara. Jadi ini nanti juga akan dibagikan pada auditori. Mohon maaf, untuk auditori nanti ya dengan ini ya. Jadi misalkan salah satu membaca ini, teman yang lain berdiskusi, termasuk yang benda mati atau makhluk hidup. Jelas? Jelas ya? Kemudian untuk yang kinestetik nanti akan ibu bagi kartu juga. Ini kartu bergambar. Nanti kalian kelompokkan juga mana yang termasuk benda mati atau makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori. Ini adalah anggota kami, yaitu Rido, Joshua, Java, saya sendiri Zulfa, Syabira, dan Nala. Di sini kami akan menulis benda yang berasal dari benda mati dan makhluk hidup. Silakan berdua. Geser dulu Bapak. Biar ditulis dulu. Ini kasih nama. Data tinggi-tinggi sesampainya. Ya, boleh dibantu. Jadi kelompok auditori ini karena dia senangnya mendengar, kemudian hasil belajarnya ditulis. Mereka senang dengan menulis. Kalau tadi visual senang dengan berbicara. Dengan adanya pengintegrasian, pembelajaran berdiferensiasi, dan keterampilan sosial emosional, diharapkan peserta didik dapat menyadari bahwa belajar adalah kebutuhan utamanya sebagai peserta didik untuk meraih dan menggapai cita-citanya di masa depan. Terima kasih. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.